Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Condong Catur yang soleh-solehah. Jumpa kembali dengan Pak Khair di pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini Pak Khair akan menyampaikan pembahasan soal IPA, soal pembinaan SK putaran yang ketiga. Sebelumnya, marilah anak-anak kita mulai belajar pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid, isnain, salasah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, untuk materi IPA SK yang ketiga ini meliputi yang pertama ada sifat benda, benda dan sifatnya, kemudian yang kedua ada gaya dan gerak, kemudian yang ketiga ada bentuk energi dan perubahannya. Adapun pada materi benda dan sifatnya, yang perlu anak-anak kuasai itu meliputi sifat-sifat bahan. Bahan-bahan yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misal bahan yang terbuat dari logam, dari kayu, dari karet, dari kain, dari plastik, ataupun dari bahan lainnya. Kemudian yang kedua, sifat-sifat wujud benda. Seperti yang kita ketahui bahwa wujud benda ada tiga ya, ada padat, cair, dan gas. Masing-masing sifatnya anak-anak harus mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda meliputi menguap, mengembun, membeku, mencair, menyublim, dan juga menghablur. Itu materi di benda dan sifatnya. Selanjutnya untuk materi yang kedua tentang gaya dan gerak. Nah, apa saja yang perlu anak-anak kuasai? Itu yang pertama jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya meliputi gaya apa saja? Masih ingat ya? Ada gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, kemudian gaya pegas, gaya magnet, dan juga gaya listrik statis. Itu jenis-jenis gaya. Kemudian ada pengaruh gaya terhadap benda. Benda dapat apa saja? Pengaruh gaya terhadap benda. Benda dapat mengubah bentuk, kemudian gaya dapat mengubah bentuk benda, gaya dapat mengubah arah gerak benda, gaya dapat mengubah kecepatan benda, gaya dapat mengubah benda dia menjadi bergerak, dan juga gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Kemudian ada serta hubungan gaya dan gerak, nanti akan dibahas di contoh soalnya. Selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu tentang bentuk energi dan perubahannya. Masih ingat tentunya bentuk-bentuk energi yang paling sering kita gunakan ya tentunya energi listrik. Kemudian ada energi kimia, energi gerak atau kinetik, energi panas atau kalor, kemudian energi bunyi, dan juga ada energi cahaya. Apa saja yang perlu diketahui? Yang diketahui, yang perlu dikuasai di sini yaitu tentang perubahan bentuk energi pada peralatan rumah tangga. Misalkan kipas angin, itu kan dari listrik menjadi gerak. Kemudian lampu, listrik menjadi cahaya, dan sebagainya. Kemudian ada energi alternatif. Energi alternatif ini merupakan energi pengganti selain dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu yang meliputi batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selain itu merupakan energi alternatif. Contohnya apa? Ya matahari, air, angin. Kemudian ada energi dari bahan bakar bio. Bahan bakar bio adalah bahan bakar yang terbuat atau berasal dari olahan makhluk hidup, dari tumbuhan, dari hewan. Ada biogas dari kotoran hewan, ada bioetanol, itu pengganti bensin, itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung glukosa atau yang manis-manis. Kemudian ada biodiesel atau biosolar,
itu dari olahan tumbuhan atau hewan yang mengandung lemak atau minyak, misalkan minyak dari kelapa sawit, dari biji jarak, dan lain sebagainya. Itulah energi alternatif, energi pengganti. Dan kemudian cara menghemat energi. Nah, bisa menghemat energi listrik, energi air yang ada di sekitar kita. Langsung saja ke pembahasan soalnya. Untuk yang pertama, perhatikan soal nomor 1. Plastik dipilih untuk membungkus makanan karena memiliki sifat, nah ini sudah sering keluar ya, plastik. Kenapa dipakai untuk membungkus makanan? Tentunya dia kedap air dan ringan. Plastik itu kan kedap air, tidak bisa ditembus oleh air. Kemudian sifatnya juga ringan sehingga bisa dipakai untuk membungkus makanan. Yang A, nah ini yang salah, menyerap air. Bukan sifat menyerap air yang dipakai, mudah terbakar juga bukan itu yang dipakai ya. Kemudian mudah sobek dan kedap air, mudah sobek salah ya. Kemudian kaku dan menyerap air ini juga kurang tepat. Berarti jawabannya yang D, kedap air dan ringan. Yang selanjutnya, soal nomor 2. Sifat bahan yang tepat untuk pembuatan masker kesehatan. Biasanya masker kesehatan ini dibuat dari bahan apa? Kain tentunya ya, dari bahan kain. Kain bagaimana sifatnya? Dia kuat, betul. Kemudian kedap air, salah. Kain, karena kain itu bisa menembus air ya, atau menyerap air ya. Nah, kemudian yang B, lembut. Lembut betul, karena dipakai untuk menutupi mulut dan hidung kita, jadi itu bahannya lembut dan berpori halus. Jadi jawabannya yang B. Transparan bukan, kemudian tebal juga bukan, dan berpori kasar juga bukan. Berarti jawabannya yang B. Dicek satu persatu jawabannya. Selanjutnya, soal nomor 3. Sifat bahan yang tepat untuk pembuatan tali ketapel. Tentunya kita tahu tali ketapel terbuat dari bahan karet. Bagaimana sifat karet itu? Elastis, betul. Tidak kedap air, salah. Karet itu kedap air ya, tidak bisa ditembus oleh air. Kemudian lentur, benar dia lentur. Konduktor panas, kurang benar. Karena karet itu isolator panas, bahan yang sulit atau buruk dalam menghantarkan panas. Yang C, lentur dan kuat. Oh, ini jawabannya. Jawabannya adalah lentur dan kuat. Kalau kaku salah, karena dibuat tali ketapel harusnya dia lentur. Soal nomor 4. Batu bata dan air memiliki persamaan sifat. Tentunya kita tahu batu bata wujudnya apa? Padat ya. Kemudian air wujudnya cair. Oh, berarti benda padat dan benda cair itu memiliki persamaan sifat yang bagaimana? Jawabannya adalah yang A, volumenya tetap. Kalau bentuknya tetap, batu bata tetap, tetapi air itu bentuknya berubah sesuai wadahnya. Kalau bentuk seperti wadahnya, batu bata tetap, air yang berubah berarti tidak sama. Menekan ke segala arah, yang menekan ke segala arah itu adalah benda cair dan benda gas. Kalau benda padat, tidak. Jadi batu bata dan air memiliki persamaan sifat, A, volumenya tetap. Pak Khair lanjutkan. Soal nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya. Kita diminta untuk menentukan pasangan. Nah, jadi harus tepat ya antara bendanya sama sifatnya. Gula pasir masanya tetap. Betul ya? Gula pasir, benda padat, masanya tetap. Bensin meresap melalui celah kecil.
Betul, dia benda cair, dia bisa meresap melalui cerah kecil. Madu bentuknya tetap. Madu wujudnya cair, bentuknya sesuai wadahnya. Salah. Oksigen, gas, menekan ke segala arah. Betul. Kemudian margarin. Margarin ini wujudnya padat, walaupun dia padat yang lunak, volume berubah. Bukan, kalau benda padat volumenya tetap. Jawabannya 1, 2, dan 4. B. Harus cermat dan teliti. Lanjut soal nomor 6. Masih sama, pasangan benda dan sifatnya yang benar terdapat pada nomor. Kita cek satu persatu. Kertas menekan ke segala arah. Kertas benda padat, dia tidak menekan ke segala arah ya. Salah. Kayu meresap melalui celah kecil. Kayu benda padat, dia tidak meresap melalui celah kecil. Oli, cair, bentuk sesuai wadahnya, betul. Uap air, gas, dia memenuhi ruangan, betul. Berarti jawabannya adalah nomor 3 dan 4. Yang A. Cukup mudah ya, pasangan benda dan sifatnya. Nomor 7. Perhatikan tabel di bawah ini. Amatilah tabel di bawah ini. Pasangan yang tepat antara kegiatan dan perubahan wujud benda adalah, jadi kegiatan berikut dengan perubahan wujudnya yang tepat adalah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa cross-check atau cek pilihan jawabannya. 1C. Coba ya, menyalakan lilin, menguap. Harusnya mencair. Berarti salah. Sudah tahu salah, jangan dipilih. Kemudian 2A. Meletakkan pertalit di tempat terbuka membeku. Harusnya menguap ya. Salah. 2B, meletakkan pertalit di tempat terbuka mencair. Salah, tadi harusnya menguap. Kemudian yang 3D, memasukkan air ke dalam freezer kulkas mengembun. Salah, harusnya membeku ya. Ini salah semua ya. A dan B. Selanjutnya yang C, 3A, memasukkan air ke dalam freezer kulkas membeku. Oh, betul. 4D, memasukkan es ke dalam gelas, bagian luar gelas menjadi basah. Oh, ini yang dinding luar gelas terlihat basah, itu peristiwa mengembun. Betul sekali. Berarti jawabannya adalah yang C. Apakah yang D salah? Coba kita cek. 3D, memasukkan air ke dalam freezer mengembun. Oh, jelas salah. Berarti jawabannya adalah yang C. Dicek satu per satu. Tapi anak-anak harus tahu konsep perubahan wujud. Kalau yang namanya membeku itu dari cair menjadi padat. Mencair, padat menjadi cair. Menguap, cair menjadi gas. Mengembun, gas menjadi cair. Menyublim, padat menjadi gas. Menghablur, gas menjadi padat. Harus diingat-ingat, tidak boleh bolak-balik ya. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Perubahan wujud benda yang terjadi pada peristiwa tersebut. Ini ada gelas kaca berisi es batu. Dinding luar gelas tersebut terdapat titik-titik air. Tentunya kalau es batu kita taruh di ruangan terbuka, maka akan mencair. Dan titik-titik air di luarnya ini adalah proses pengembunan. Jadi jawabannya adalah yang D, mencair dan mengembun. Kenapa bisa mengembun, Pak? Karena udara di sekitar gelas ini terkena dingin, maka akan berubah wujud menjadi titik-titik air. Itulah proses mengembun. Nomor 9. Ada percobaan, ini namanya penyulingan. Nah, prosesnya dari sebelah sini ya, yang ada pembakaran ini ya, air dipanaskan,
kemudian lama-kelamaan kan akan mendidih dan menguap. Uapnya masuk ke pipa saluran, sementara pipa salurannya ini berada di dalam wadah yang berisi air dingin. Maka uap air tadi, uap kalau terkena dingin maka akan berubah wujudnya menjadi titik-titik air. Di sini ada proses penguapan dan juga pengembunan. Mari kita cek jawabannya. Air di gelas panas, kemudian menyublim salah. Menyublim itu dari padat menjadi gas. Air di gelas mengembun, kemudian menguap. Salah, harusnya menguap dulu baru mengembun. Air di gelas menguap, kemudian keluar melalui pipa. Apakah keluarnya dia dalam bentuk gas? Bukan. Keluarnya dalam bentuk titik-titik air, berarti salah. D. Air di dalam gelas menguap, kemudian mengembun. Inilah jawabannya. Nomor 9 jawabannya yang D. Nomor 10. Masuk ke materi gaya dan gerak. Perhatikan, nah ini ada anak kecil, dia menimba air, mengambil air menggunakan katrol dan tali ya. Jenis gaya yang berperan dalam kegiatan tersebut adalah gaya otot tentunya karena ditarik, dan juga gaya gesek, gesekan antara tali dengan katrolnya itu. Jawabannya adalah yang A. B. Gaya pegas, tidak ada di situ ya. Gaya pegas itu terjadi pada benda-benda yang elastis. Contohnya karet, pada karet dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. C. Gaya gesek, pegasnya nggak ada, salah. Kemudian yang D, ini ada gaya magnet juga salah. Jawabannya yang A, gaya otot dan gaya gesek. Nomor 11. Abang tukang bakso mendorong gerobaknya. Gaya yang diperlukan pada kegiatan tersebut adalah gaya dorong dan gaya otot. Apakah ada jenis gaya dorong? Tidak ada ya anak-anak ya. Dorongan atau tarikan itu adalah pengertian dari gaya. Gaya yaitu dorongan atau tarikan. Kalau dia di sini gaya dorong berarti salah. Ini bukan jenis gaya. Kemudian gaya dorong juga ini salah. Kemudian yang C, gaya otot betul, gaya gesek. Oh iya, betul. Dia didorong, ada gesekan antara roda ban dengan jalanan. Ini ada gaya geseknya. Kalau gaya pegasnya tidak ada. Cukup mudah soal gaya dan gerak ini ya, jenis-jenis gaya. Lanjutkan. Nomor 12. Edo menarik tuas rem sepeda yang sedang dikendarainya sehingga sepeda berhenti. Nah, karena ini ditarik remnya, maka akan ada gesekan. Maka gaya yang bekerja pada peristiwa tersebut adalah gaya gesek. Betul sekali. Nomor 13. Kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah arah gerak benda. Tadi pengaruh gaya terhadap benda ada mengubah bentuk, mengubah arah, mengubah kecepatan, mengubah benda dia menjadi bergerak, mengubah benda bergerak menjadi diam. Mana yang ini menunjukkan mengubah arah gerak benda? A. Memahat batu menjadi patung, mengubah bentuk benda. B. Membuat mobil-mobilan dari plastisin, mengubah bentuk benda. C. Memukul bola kasti yang dilempar teman. Bola kastinya dilempar, kemudian kita pukul, oh berarti arahnya berubah. Jawabannya adalah yang C. Kalau yang D, mengerem untuk memperlambat, ini ada kata-kata memperlambat laju, berarti dia mengubah kecepatan. Nomor 14. Dua orang anak sedang bermain, yang satu bermain mobil-mobilan, kemudian yang satu ini maksudnya pingpong ya, pingpong tenis meja. Pengaruh gaya terhadap benda
ditunjukkan pada kegiatan tersebut adalah yang satu ini benda dia menjadi bergerak. Oh betul, ditarik ya. Bentuk benda. Oh salah. Sini ada bentuk benda. Benda bergerak menjadi diam. Kurang tepat juga karena itu ditarik ya. Mengubah bentuk salah. Kemudian yang C, benda bergerak menjadi diam. Betul. Mengubah arah. Benda bergerak menjadi diam salah ya. Mengubah arah betul, ini kan bolanya bisa dipantul-pantulkan, arahnya berubah. Oh, jawabannya yang D, benda diam menjadi bergerak dan mengubah arah gerak benda. Jawabannya yang D. Pak, lanjutkan ke soal nomor 15. Kegiatan berikut yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Ini cukup mudah ya. Harus cermat dengan gambar-gambar yang ada di pilihan jawabannya. Mana yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda? Tentunya adalah kegiatan B. Kegiatan B ini adalah membuat gerabah dari tanah liat. Mengubah bentuk benda. Kalau yang A, dia itu melempar bola, berarti dia menjadi bergerak. C, bermain jungkat-jungkit, mengubah arah gerak benda. Yang D, menggeser lemari bersama-sama, mengubah benda dia menjadi bergerak. Kalau ada soal bentuknya gambar, tolong dicermati betul, itu kegiatannya apa. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan gambar tersebut adalah kegiatannya apa anak-anak? Nah, kegiatannya dia bermain panahan. Hubungannya apa? Nah, tentunya semakin kuat tali busur panah ditarik, maka laju anak panah semakin cepat dan jarak tembak semakin jauh. Jawabannya yang A. Ketika kalian menariknya lebih kuat, maka lajunya akan cepat dan jaraknya akan semakin jauh. Begitu juga sebaliknya. Kalau nariknya lemah, maka lajunya juga lambat, jaraknya dekat. Itu ya. Nomor 17. Arman mendorong meja makan. Karena tidak kuat mendorong, ia minta bantuan kakaknya untuk mendorong sehingga meja bergeser. Jadi dua orang ya yang mendorong mejanya, ada si Arman, kemudian kakaknya. Kalau Arman sendiri dia tidak kuat, makanya dia meminta bantuan dari kakaknya sehingga mejanya bisa bergeser. Pertanyaannya, pengaruh gaya pada kegiatan tersebut adalah, jawabannya yang B tentunya. Semakin besar gaya otot, maka semakin mudah menggerakkan benda. Karena ini tadi yang mendorong meja dua orang, maka bendanya akan mudah bergerak. Kalau yang A, gaya gravitasi tidak mempengaruhi. Salah ya. Setiap kegiatan yang kita lakukan di atas bumi ini pastinya ada gaya gravitasinya. Yang C, dengan didorong oleh dua orang, besar gaya gesek berkurang. Harusnya semakin bertambah gaya geseknya karena ada gesekan antara orang dengan lantai itu ya. Kemudian yang D, gaya otot dua orang mampu mengubah arah gerak benda. Di ilustrasi soal ini tidak ada kata-kata mejanya berubah arah. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Bermain apa itu? Iya, tarik tambang ya. Hubungan gaya dan gerak pada kegiatan tersebut adalah, coba kita cek. Gaya gesek tidak mempengaruhi posisi keduanya. Harusnya di sini ada gaya geseknya ya. B. Gaya otot keduanya dapat mengubah bentuk. Apa bentuknya yang berubah? Tidak.
Yang C, pengaruh gaya gravitasi pada orang sebelah kanan lebih besar. Mana tahu besar, harusnya sama gravitasinya. Yang D, semakin besar gaya otot, akan mudah menarik lawannya. Oh, betul. Kalau siapa yang kuat, nah maka dia akan menang dalam permainan ini. Berarti gaya apa yang dimanfaatkan pada kegiatan ini, yaitu gaya otot. Nomor 19. Masuk ke materi energi dan perubahannya. Perhatikan gambar berikut. Alat-alat listrik yang mempunyai perubahan energi yang sama saat digunakan ditunjukkan oleh gambar nomor. Kita harus tahu masing-masing alat terjadi perubahan energi yang bagaimana. 1. Lampu belajar. Listrik menjadi cahaya. 2. Blender. Listrik menjadi gerak. 3. Kipas angin. Listrik menjadi gerak. 4. Magicom. Listrik menjadi panas. Jadi yang sama mana? Tentunya 2 dan 3. Listrik menjadi gerak atau kinetik. Cukup mudah, asal kalian teliti. Nomor 20, blender. Saat digunakan, energi listrik berubah menjadi energi gerak tentunya. Ini soal cukup mudah. Nomor 21, gambar stopwatch digital. Perubahan bentuk energi yang terjadi pada alat tersebut adalah tentunya alat tersebut memakai atau menggunakan baterai. Baterai merupakan energi kimia. Energi kimia diubah menjadi energi listrik, kemudian dihasilkan energi cahaya. Jawabannya yang B. Kalau ini jam tangan, tapi jam tangannya itu yang analog, bukan digital, apa? Kimia, listrik, gerak ya. Oke, kalau ada baterainya berarti kita mulai atau dimulai dengan energi kimia. 22. Para peternak sapi dapat memanfaatkan peternakannya untuk menghasilkan energi alternatif. Salah satu penggunaan energi alternatif adalah berarti dari peternakan sapi itu pastinya menghasilkan banyak kotoran sapi. Itu yang dimanfaatkan untuk energi alternatifnya, yaitu memanfaatkan kotoran sapi untuk membuat biogas sebagai pengganti gas LPG. Jawabannya yang A. Menampung kotoran sapi untuk membuat biogas sebagai pengganti gas LPG. Lanjut, soal nomor 23. Masih sama tentang energi alternatif. Kegiatan berikut yang menggunakan energi alternatif ramah lingkungan. Nah, ada keterangan tambahan ramah lingkungan. Yang mana gambar A ini memasak, ini biasanya kalau dulu kompor seperti gambar itu menggunakan bahan bakar minyak tanah atau kerosin. Berarti bukan alternatif. Yang B, kegiatan menebang hutan, bukan, ini tidak ramah lingkungan. Yang C, pakai kayu bakar, walaupun ini pakai bahan alam, tetapi kan dia tidak ramah lingkungan. Dia nanti menebang pohon atau juga asapnya tidak ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan yaitu menjemur pakaian di bawah terik panas matahari. Dia menggunakan energi alternatif matahari, berarti ini ramah lingkungan. Jawabannya yang D. Lanjut, nomor 24. Penggunaan tenaga surya untuk lampu penerangan jalan dilakukan dengan cara tenaga surya berarti tenaga yang berasal dari energi matahari. Apa yang dimanfaatkan? Seperti yang kita ketahui bahwa matahari itu menghasilkan energi panas dan juga cahaya ya. Kalau dalam kasus ini lampu penerangan jalan itu yang dimanfaatkan adalah energi cahaya matahari. Berarti kalau panas mataharinya bukan
Ini panas matahari bukan? Nah, berarti yang A dan D kita eliminasi. Tinggal pilih yang B atau C. Kita cek. Pilihan B. Cahaya matahari ditangkap aerogenerator. Aerogenerator itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik. Padahal tadi energinya apa? Energi matahari. Berarti ini salah, bukan aerogenerator. Tentunya jawabannya adalah yang C. Cahaya matahari ditangkap oleh sel surya, diubah menjadi listrik, sehingga bisa menyalakan lampu. Bisa ya? Soal terakhir, nomor 25. Kita sering kesulitan mendapatkan gas LPG di pasaran karena jumlahnya terbatas. Cara menghemat energi berdasarkan ilustrasi tersebut adalah berarti bagaimana cara menghemat energi LPG ya. Ini soal cara menghemat energi ini bisa bervariasi, bisa energi listrik, bisa energi angin, atau energi yang lain. Kalau di sini energi L dari gas LPG. Menggunakan gas LPG kemasan tertentu. Nah, ini bukan merupakan cara menghemat. B. Menampung gas LPG dalam jumlah yang banyak. Juga bukan merupakan cara untuk menghemat energi LPG. C. Mematikan api kompor gas ketika tidak digunakan. Ya tentunya ya, kalau sudah tidak dipakai atau tidak digunakan ya harus dimatikan. Kemudian yang D. Menambah jumlah tabung kemasan yang beredar di pasaran. Itu bukan cara menghemat. Jawabannya adalah yang C. Cara menghemat energi. Oke, sudah selesai sampai nomor 25. Di soal pembinaan SK3, ini kita sudah mempelajari benda dan sifatnya, gaya dan gerak, bentuk energi, dan perubahannya. Demikian anak-anak pembahasan soal SK3 dari Pak Hoir. Semoga bermanfaat. Tolong soal-soal yang telah diberikan itu diulang-ulang, dikerjakan ulang, dipelajari ulang, sehingga sampai benar-benar paham, dan ketika menjumpai atau menemui soal-soal tersebut lagi harus benar. Demikian dari Pak Hoir, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.